harus filosof. Karena kenapa? Harus yang paling pintar. Tidak boleh yang paling bodoh, tidak boleh juga yang paling banyak, tapi yang paling cerdas otaknya. Itu bukan saya yang bilang, itu Plato. Saya kira demikian sebagai sebuah pengantar diskusi. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini biaya ongkos politik itu memang cukup tinggi ya. Bayangkan kalau 30 miliar untuk membeli suara, itu kapan Great Event Point-nya? Kalau hanya 5 tahun. Nah, hari ini kan kami banyak dikritik. Bawaslu mana? Makanya saya berdiri biar dilihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah kita bertasbih, kepada Rasulullah kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para itulah bedanya Bawaslu dengan akademisi, dengan pemantau atau dari media. Tapi tujuan kami sama sebenarnya. Tujuan kami sama. Nah, idealnya pilkada itu, pemilihan itu, kalau kan dalam normatif normanya itu kan pemilihan istilahnya. Ada perusahaan ada Pak Tawari yang biasa kami undang menjadi narasumber. Jadi saya pas disebut namanya tadi, harus patuh kepada asas. Kalau asas pemilu itu dari SD kita sudah tahu. Cuma tambahannya terakhir itu jujur dan adil. Kalau kita kenal dulu Luber, masih zaman Orde Baru sudah kita kenal Luber. Ditambah hari ini ada jurdilnya, jujur dan prinsip penyelenggaraan. Yang termasuk jalannya ada mandiri, ada proporsional, ada integritas, ada proporsional, ada terbuka, ada tabel dan seterusnya. Jadi dua, ada asas, ada prinsip. Kalau itu dipatuhi, maka insya Allah penyelenggaraan pilkada kita ke depan itu akan baik-baik saja. Saya harus faktul yakin, karena kita ini sudah didaulat yang menjadi pengawas. Perbaiki yang 4 hal ini. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh para narasumber. Yang pertama penyelenggara. Kami ini penyelenggara ini harus taat asas dan prinsip. Kalau itu dipatuhi, insya Allah pelaksanaannya baik-baik saja. Maka saya tempatkan penyelenggara itu sebagai autokritik kepada kami. Bahwa penyelenggara itu kalau main-main menyelenggarakan pemilu atau pemilihan, maka hasil yang dia harapkan itu tidak akan mungkin tercapai. Kalau penyelenggaranya cawe-cawe, tidak netral, diskusi sana kemari dengan peserta pemilu dan seterusnya. Yang kedua adalah peserta pemilihan. Peserta itu sendiri, partai politik, bakal calonnya atau calon-calonnya nanti. Itu kalau yang disampaikan oleh Dr. Taib tidak dilakukan, ya, isi tas itu sebagai kos politik saja, tidak dimaknai untuk membayar pemilih, maka insya Allah presentasi kita pemilihan kita ke depan itu akan baik-baik saja. Ya. Kan, ya, apakah politik uang itu tidak bisa dihilangkan? Kalau kita survei melalui lembaga survei, pasti masyarakat 99% masyarakat itu memilih susah, tidak akan dihilangkan. Tapi bisakah diminimalisir? Bisa. Di Luwu Utara 2015, saya sebagai Panwaslu Kabupaten, saya didatangi oleh seorang petani yang membawa amplopnya, ngomong sama saya, Pak, ini ada maghrib tadi, kemarin ada orang yang datang memberikan saya amplop, isinya kartu nama, isi uangnya 50.000 kalau tidak salah. Kenapa Pak? Tidak diterima. Pak, saya ini petani, walaupun saya ini petani hanya menggarap lahannya orang, tapi saya tidak suka uang ini. Saya mau butuh uang halal. Ini tidak jelas. Kalau petani yang pendidikannya boleh dikatakan mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan seperti kita sekarang, mampu menolak politik uang itu, apalagi kaum terpelajar yang ada di depan saya ini kan, maka bantulah Bawaslu. Sampai hari ini saya ditantang, Ahmad ini tidak bisa hilang itu politik uang. Saya bilang bisa. Saya akan lakukan sampai titik darah penghabisan saya untuk menolak politik uang. Untuk siapa? Ada sekalian. Bukan untuk saya. 2028 saya akan pensiun di Bawaslu. Kita sehingga menolak politik uang itu. Yang terakhir adalah aparat keamanan.
kalau aparat keamanan berdiri sesuai dengan undang-undang mengamankan, ya, maka baik-baik pemilihan kita ke depan. Ya, saya optimis bahwa Sulawesi Selatan akan menggelar pilkada secara baik. Kalau di Jakarta sana